Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung untuk teman-teman semua di podcast series KPP Pertama Bandung Cibenying, Sinclair, Senior Cibenying, Tax Learning on Air. Nah, sekarang kita memasuki episode kedua. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai hot topik kita minggu ini. Seperti kita tahu, kurang lebih 1 minggu lagi kita akan memasuki tahun 2022, yang mana artinya sesuai yang tercantum di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan dimulainya program pengungkapan sukarela. Jadi program ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak memberikan waktu selama 6 bulan dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Nah, mungkin di sini wajib pajak sebelumnya sudah mengetahui informasi ini sebelumnya. Ada juga yang bertanya-tanya, gimana sih caranya? Apakah ini sama dengan tax amnesty yang sebelumnya tahun 2016? Kemudian siapa aja yang bisa mengikuti program ini? Nah, untuk tahu lebih lanjut, di sini saya sudah bersama dengan penyuluh dari KPP Pertama Bandung Cibenying, ada Teh Rosina Dwi Rahadiani, atau biasa kita sapa dengan Teh Ina. Halo Teh Ina. Halo Kania. Halo siang, kawan pajak semua, selamat siang. Selamat siang kawan pajak. Oke, Teh Ina, ini kan kita mau bahas terkait program pengungkapan sukarela nih, yang nanti tahun 2022 akan dimulai ya, 1 Januari nanti. Betul. Boleh tahu nggak Teh, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang dari pengadaan program ini dan apa tujuan dari program ini? Jadi ceritanya nih saat ini, kondisi saat ini ya Kania ya, masih terdapat wajib pajak, terutama wajib pajak yang dulu pernah ikut pengampunan pajak atau tax amnesty ya di 2016-2017 yang ternyata belum mendeklarasikan keseluruhan hartanya gitu. Mungkin pada saat itu mereka masih takut-takut gitu kan, akhirnya ada yang masih mereka sembunyikan nih hartanya, mereka belum sepenuhnya mengungkapkan harta mereka pada saat tax amnesty yang 2016 itu. Nah, dari DJP melihat kondisi itu kan, dan juga mungkin banyak laporan-laporan dari masyarakat atau dari pengusaha-pengusaha seperti ini kita dapat SP2D kan nih atas harta kita yang waktu itu gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu kan atas harta yang ditemukan oleh DJP yang tidak dilaporkan di tax amnesty itu kenakan sanksinya cukup tinggi ya, sampai dengan sanksi 200%. Lalu ada juga kondisi bahwa masih ada WP, terutama WPOP yang belum melaporkan harta yang didapatnya dari penghasilan mereka pada tahun 2016 sampai 2020 di SPT tahun 2020. Nah, kalau misalnya sesuai ketentuan kan mereka harusnya kena tarif progresif ya, dan juga dikenakan sanksi sesuai dengan suku bunga acuan ditambah dengan uplift faktor dibagi 12 seperti itu ya, yang kita tahu pengganti UU yang waktu itu kalau dulu kan 2% kali maksimal 48 bulan gitu kan, sekarang dendanya berupa dari suku bunga acuan ditambah uplift faktor. Nah, terus kita tahu juga nih DJP ini kan, atau bukan DJP ya, Indonesia ini sekarang masuk ke babak setelah adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Perbankan. Keterbukaan informasi perbankan. Nah, termasuk DJP juga banyak mendapatkan data nih dari berbagai pihak, adanya automatic exchange of information, lalu ada data dari ILAP ya, dari instansi, lembaga, asosiasi seperti itu. Juga adanya, kita tahu di UU HPP nanti kedepannya akan ada kerjasama di bidang penagihan internasional. Jadi intinya sih DJP itu banyak data, dan juga nanti ada kewenangan penagihannya udah makin banyak nih sampai ke luar negeri gitu ya, bahkan harta wajib pajak yang ada di luar negeri pun bisa kita tagihkan dengan adanya undang-undang ini gitu. Nah, karena kondisi itu kan DJP punya banyak data nih yang harus diperiksa gitu kan. Tapi kan kalau misalnya harus meriksa oleh DJP sendiri kan dia terlalu banyak ya, dan pasti akan memakan banyak waktu nih. Data sebanyak itu untuk bisa diperiksa perlu banyak waktu, banyak tenaga gitu. Akhirnya DJP itu memutuskan, atau pemerintah di sini memutuskan mengadakan adanya program pengungkapan sukarela ini gitu. Ini juga salah satu upaya dari pemerintah untuk mendorong adanya
kepatuhan sukarela dari para wajib pajak seperti itu. Karena kan kita tahu kalau misalnya sistem perpajakan di Indonesia ini menganutnya sistem self assessment ya. Jadi pada dasarnya kan ingin dari wajib pajak itu menghitung pajaknya sendiri, melaporkan dan membayarkan sendiri. Jadi tujuan dari PPS ini salah satunya adalah mendorong adanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan gitu kan ya. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk program pengungkapan sukarela ini banyak keuntungannya ya, baik untuk wajib pajak maupun untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri, betul ya? Ya betul, jadi kalau kita ibaratkan nih, PPS ini atau program pengungkapan sukarela ini adalah win-win solution ya. Jadi dari pemerintahnya juga tadi kan terbantu dalam kita kalau misalnya memverifikasi data yang kita punya akan memakan waktu yang banyak tadi seperti saya sebutkan. Nah, akhirnya pemerintah kan memberikan kesempatan nih ke wajib pajak nih, yuk laporkan atau ungkapkan sih kewajiban perpajakan yang belum wajib pajak laporkan gitu, yang belum dipenuhi secara optimal atau secara penuh secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta ini di program pengungkapan sukarela ini. Jadi nanti keuntungannya tentu yang paling utama adalah si wajib pajak itu terhindar dari sanksi-sanksi yang tadi ya, yang cukup tinggi. Kalau yang TA tadi kan bisa sampai 200%. Kalau misalnya yang 2016 sampai 2020 itu bisa kena UU PPh dengan tarif maksimal 30% kayak gitu kan ya. Oke. Boleh disebutkan nggak Teh, selain itu manfaat apa lagi sih yang dapat diperoleh oleh wajib pajak apabila mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Ya, jadi untuk program pengungkapan sukarela ini kan ya, di dalamnya ini ada 2 kebijakan. Yang pertama ini yang tadi saya sebutkan ya, untuk wajib pajak yang sebelumnya pernah mengikuti tax amnesty. Jadi pada saat itu sudah mendapatkan surat SPH ya, surat pengungkapan harta dari tax amnesty, tapi ternyata waktu itu masih ada yang ragu-ragu nih, masih ada yang disembunyikan atau kurang diungkapkan atau belum diungkapkan dari harta yang didapatkan dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2015. Karena kan tax amnesty tadi 2016 ya. Nah, atas harta yang belum atau kurang ungkap itu bisa mengikuti PPS yang kebijakan 1. Nah, tadi seperti yang disebutkan, keuntungannya apa? Bisa terhindar dari sanksi Undang-Undang Tax Amnesty pasal 18 ayat 3, yaitu sanksi 200%. Walaupun kemarin ada pas final ya, yang PP 36 tahun 2017, di mana dikenakan tarifnya tuh untuk yang badan itu 25%, orang pribadi 30%, lalu orang pribadi tertentu 12,5%. Tapi tarif itu mungkin masih dirasa cukup tinggi gitu oleh wajib pajak. Makanya dimunculkan juga program pengungkapan sukarela yang kebijakan 1 ini. Nah, untuk yang kebijakan 2 itu ada satu lagi ya yang kebijakan 2. Kalau yang kebijakan 2 ini kan untuk wajib pajak yang tadi orang pribadi, khusus orang pribadi. Kalau tadi kan kebijakan 1 itu OP dan badan ya, tapi harus alumni TA. Nah, untuk yang kebijakan 2 ini hanya untuk orang pribadi saja, atas harta yang diperoleh pada tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahun 2020. Nah, untuk kebijakan ini keuntungannya apa, manfaatnya? Nah, ini untuk PPWP yang nanti mengikuti kebijakan 2 lalu mendapatkan sukat PPS, dia akan tidak diterbitkan surat ketetapan untuk kewajiban perpajakan dia yang tahun 2016 sampai 2020, baik untuk PPh, PPh Potput ataupun PPN. Kecuali untuk pajak-pajak yang memang mereka sudah pungut tapi tidak disetorkan ya. Kalau itu kan istilahnya bukan uang mereka gitu ya, bukan uang hak mereka, jadi itu tetap bisa diperiksa gitu. Nah, dan juga kecuali kalau ada harta yang kurang diungkap, misalnya tadi di PPS-nya ternyata hanya sebagian aja nih hartanya yang disebutkan. Nah, itu harta kurang ungkapnya masih bisa dikenakan sanksi atau diperiksa gitu ya. Lalu ada juga yang manfaat yang bisa diterima oleh para peserta PPS, baik kebijakan 1 atau kebijakan 2, yaitu adanya perlindungan data, data informasi yang bersumber dari SPPH atau lampirannya itu tidak akan dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap WP. Seperti itu kan ya. Oke, sebentar deh. Tadi saya dengar ada 2 kebijakan ya, berarti untuk PPS ini. Kebijakan betul, ada 2. Yaitu untuk alumni dari tax amnesty yang tahun 2016. Yang mana apabila masih ada harta yang belum dilaporkan sebelum tahun 2016 ya, harta yang diperoleh sebelum tahun 2016 yang belum dilaporkan, betul ya?
Kalau untuk kebijakan Iya, pertama. betul. Jadi yang kebijakan pertama itu untuk WP, kalau kita bilangnya mungkin alumni TA gitu Alumni, ya, alumni iya, tax amnesty yang ya. pernah mengisi. Oke. Untuk kebijakan Uh-uh. kedua hanya untuk orang pribadi. Untuk orang Betul, hanya pribadi. untuk orang pribadi dan terbatas pada penghasilan 2016 sampai 2020 gitu. 20 yang Nah, belum untuk yang dilaporkan. kebijakan satu ini, yang belum dilaporkan gitu. Jadi Nah, untuk mungkin kebijakan satu ini, hmm, gimana kan ya? bisa dijelaskan mungkin Teh itu gimana untuk program-program atau kebijakannya? Kebijakan satu, kebijakan dua itu lebih detailnya gimana sih sebenarnya? Iya, jadi kalau PPS ini pada dasarnya kan kita mengungkapkan harta yang belum atau kurang dilaporkan gitu ya. Untuk kebijakan satu kan berarti yang belum atau kurang dilaporkan di SPH Tax Amnesty. Kalau misalnya yang kebijakan dua berarti yang belum atau kurang dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020. Nah, perbedaannya di sini terutama paling jelas terlihat itu pada tarif. Jadi kalau misalnya di kebijakan satu, tarif yang dikenakan atas harta yang kurang atau belum diungkap itu beragam ya. Kita dikenakannya kalau misalnya dulu waktu tax amnesty kan kenanya uang tebusan ya, dibilangnya itu uang tebusan Ya, gitu. Nah, kalau untuk ya. di PPS ini kita itu kenanya istilahnya itu sekarang namanya PPh final. Kita dikenakannya atas harta itu PPh final gitu ya, pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, untuk yang kebijakan satu, untuk WP alumni TA, untuk WP yang hartanya berada di luar negeri, lalu mereka hanya mendeklarasikan gitu bahwa ini saya ada harta yang kurang atau belum misalnya diungkapkan waktu TA kemarin nih misalnya, itu kita kena tarifnya PPh final 11%. Lalu misalnya untuk yang hartanya dideklarasikan lalu dibawa kembali ke Indonesia, itu kita kena yang 8%. Kalau misalnya ternyata harta atau enggak harta yang di dalam negeri gitu ya. Nah, ada yang paling rendah tarifnya kalau misalnya harta tersebut baik yang berada di luar negeri lalu dibawa masuk ataupun harta di dalam negeri yang masih kurang atau belum dilaporkan tersebut kemudian diinvestasikan ke baik itu ke surat berharga negara ataupun ke industri hilirisasi ataupun ke energi terbarukan, renewable energy, nanti itu kenanya tarif yang terendah yaitu tarifnya 6%. Itu untuk yang kebijakan satunya. Nah, kalau misalnya untuk yang kebijakan dua, ini tarifnya lebih tinggi ya, karena kan kalau kebijakan dua mungkin masih bisa diperiksa ya, masih dalam proses gitu ya, masih istilahnya belum daluarsa gitu ya kalau di perpajakannya. Nah, untuk yang kebijakan dua ini, para orang pribadi yang mau ikut itu bisa menggunakan dengan tarif yang kalau misalnya hartanya ada di luar negeri dan hanya dideklarasikan tarifnya itu di 18%. Lalu kalau misalnya dibawa masuk ke Indonesia hartanya ataupun harta yang berada di dalam negeri itu tarifnya di 14%, dan juga kalau misalnya tadi diinvestasikan ke surat berharga negara, ke industri hilirisasi ataupun energi terbarukan, itu kena tarif yang terendahnya di 12%. Dari mana sih tarif pengalinya itu ya, DPP-nya itu apa sih? DPP-nya itu tentunya dari nilai harta bersih. Harta bersih itu berarti nilai harta tersebut dikurangi hutang untuk mendapatkan harta terkait. Seperti itu kan ya. Oh ya, perlu diperhatikan juga untuk WP-WP yang mengikuti kebijakan dua ini harus ada syaratnya. Jadi nggak bisa semua WP bisa ikut ya, tapi mereka harus tidak sedang diperiksa atau dibuper untuk tahun pajak 2016 sampai 2020 dan juga sedang tidak dilakukan penyidikan atau proses peradilan di bidang tindak pidana di bidang perpajakan kayak gitu kan ya. Oke. Tadi kan ini ya Teh ya, tadi ada sempat dibilang kalau misalnya untuk DPP-nya itu dari nilai harta bersih ya. Iya betul. Kalau di sini untuk ketentuan terkait penentuan nilai harta yang akan diungkap itu gimana ya Teh? Nah, untuk penentuan nilai harta ini ada perbedaan ya kan ya antara kebijakan satu dan kebijakan dua. Kalau misalnya di kebijakan satu itu nilai harta, kalau misalnya dulu waktu TA kan nilai hartanya itu berdasarkan apa yang diungkapkan oleh wajib pajak ya. Jadi kalau waktu tax amnesty, tapi kan ini udah lewat nih periode pengampunan pajak. Ternyata alumni tersebut masih ada yang kurang atau belum dilaporkan kan. Nah, sekarang kalau mau ngelaporin hartanya harus ikut aturan mainnya DJP nih di kebijakan satu. Di kebijakan satu itu untuk yang penilaian hartanya kalau misalnya uang kas itu dinilainya dengan nilai nominal. Tapi kalau misalnya tanah, bangunan, lalu kendaraan tentunya dinilai dengan
nilai jual objek pajak atau NJOP atau NJKB. Nah, lalu kalau misalnya kayak emas, perak, itu kita dinilai dengan harga yang dipublikasikan oleh PT Antam per 31 Desember 2016 ya. Lalu kalau misalnya untuk yang efek atau saham, itu oleh yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia gitu ya, untuk saham-saham yang listing di BEI. Nah, kalau misalnya hartanya ternyata nggak bisa ditentukan nih, berapa sih itunya ya, nilainya, itu maka harus dinilai oleh jasa penilai publik. Nah, itu untuk yang kebijakan 1 kan ya. Kalau yang kebijakan 2, nah ini kan kebijakan 2 masih yang tadi ya, masih yang tahun 2016 sampai 2020 ya, khusus OPEC. Nah, untuk yang kebijakan 2 ini lebih mudah cara menentukan nilai hartanya. Untuk yang uang kas tadi pasti nilai nominal ya. Tapi untuk yang harta lainnya itu dinilainya berdasarkan harga perolehan. Jadi kalau misalnya di 2016 WP-nya ternyata membeli rumah gitu, dan rumah tersebut belum pernah dilaporkan di SPT tahunan dan harganya misalnya 1 miliar, nilai belinya ya tentunya yang dilaporkan sebagai nilai hartanya adalah 1 miliar berdasarkan penilaian wajib pajaknya gitu. Nah, kalau misalnya gimana kalau nilainya itu ternyata misalnya nih wajib pajaknya ini mendapatkan hadiah, misalnya dia dikasih misalnya mobil oleh saudaranya ya, dan dia nggak ngelaporin di SPT tahunan kan. Nah, itu kan harus diungkapkan juga. Nah, dia bisa menggunakan nilai wajar untuk aset yang sejenis per 31 Desember 2020. Seperti itu kan ya. Tapi tetap berdasarkan penilaian wajib pajak ya di sini? Iya, betul. Kalau misalnya untuk yang kebijakan 2 itu hanya berdasarkan penilaian wajib pajak gitu. Jadi nggak perlu, tidak mengikuti tadi ya, nggak perlu pakai penilai publik atau mengikuti nilai-nilai yang tadi disebutkan sebelumnya di kebijakan 1. Baik. Tadi juga disebutkan tarif-tarif yang ada di program pengungkapan sukarela ini, dan ada yang terendah untuk harta yang direpatriasi atau harta dalam negeri yang diinvestasikan di SBN atau hilirisasi atau energi terbarukan. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Teh, gimana? Ya, jadi kan kalau misalnya tadi ya, kalau mau dapat tarif yang rendah kan tentunya harus harta tersebut masuk ke Indonesia, terus masuk ke tadi ya, ke SBN, lalu ke industri hilirisasi, lalu ke industri energi terbarukan. Nah, tapi juga ada persyaratannya juga gitu ya untuk repatriasi dan investasi ini. Untuk wajib pajak yang tadi memilih untuk repatriasi, memasukkan hartanya ke luar negeri, dia harus melakukan repatriasinya itu paling lambat di 30 September 2022 gitu. Dan cara pengalihannya itu harus melalui bank kan ya. Juga selain itu ada juga namanya holding period. Jadi si harta tersebut harus tetap berada di Indonesia 5 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan SKET atau SKET ya kita bilangnya SKET PPS gitu. Betul. Nah, kalau misalnya untuk yang investasi kayak gimana? Nah, kalau untuk yang investasi, si wajib pajak ini kan tadi ada yang memilih memasukkan lalu kemudian menginvestasikan gitu ya. Nah, untuk yang menginvestasikannya, dia harus menginvestasikannya ke SBN, ke hilirisasi atau ke renewable industry itu paling lambat 30 September 2023. Nah, ini sama ada holding periodnya, jadi harus ditahan investasinya itu selama 5 tahun sejak diinvestasikan. Kemudian setiap tahun juga harus membuat laporan realisasi investasi gitu. Nah, laporan realisasi investasi ini harus dilaporkan oleh para wajib pajak yang tadi memilih untuk investasi dan sudah memiliki SKET itu paling lambat sama dengan batas akhir pelaporan SPT tahunannya gitu. Jadi laporannya ini terus-menerus selama masa holding periodnya. Nah, untuk yang wajib pajak yang memilih untuk menginvestasikan hartanya gitu ya di hilirisasi ataupun di industri renewable energi terbarukan, itu bisa memilih untuk membuat perusahaan baru ataupun melakukan penyertaan modal di perusahaan yang udah ada. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang untuk wajib pajak yang ingin menginvestasikan di SBN, maka harus dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui dealer utama dengan menunjukkan surat keterangan atau SKET gitu, nah SKET PPS tadi gitu.
gitu kan ya, kurang lebih kalau tentang investasi dan repatriasi. Oh ya, ada satu lagi kan ya, kalau misalnya ternyata WP-nya tadi ya udah punya sukat memilih untuk repatriasi dan investasi, tapi ternyata mereka nggak melakukan hal itu gitu ya, atau istilahnya mungkin non prestasi gitu ya, atau misalnya kurang investasi atau gagal investasi, nah atau gagal repatriasi, nanti mereka akan dikenakan PPh final tambahan gitu. Jadi selain ada sanksinya udah bayar, ya? Ada sanksinya gitu. Nah sanksinya ini tuh bisa mereka yang bayar langsung sendiri gitu ya dengan sukarela, ataupun misalnya nanti oleh DJP diterbitkan surat SKP-nya, surat ketetapan atas sanksinya gitu. Jadi nah tarifnya itu ngaku atau ditetapkan gitu ya? Betul, jadi semacam lagi ngaku lagi ya? Mau ngaku aja, aduh nih aku saya gagal nih untuk menginvestasikannya, nggak jadi investasi nih, ya udah bayar tarif tambahan PPh finalnya. Tarifnya tentunya lebih rendah dari yang ditetapkan oleh, kalau misalnya ditetapkan DJP. Nah tarifnya ini beragam dari mulai 3% sampai paling besar itu sekitar 8% gitu. Berarti di sini program pengungkapan sukarela ini benar-benar ya pengungkapan ya. Jadi wajib pajak benar-benar di apa ya? Iya. Self assessment-nya benar-benar ditingkatin lah di program ini sebenarnya. Betul. Kan jadi emang tujuannya kan untuk meningkatkan itu ya. Meningkatkan kepatuhan sukarela ya. Jadi memang lebih didorong kayak kalau misalnya kamu yang mengungkapkan sendiri, tarifnya lebih rendah loh daripada kita yang nemuin gitu loh. Jadi ayo diungkapkan dengan ngaku, gitu ya? sejujur-jujurnya gitu. Oke. Nah, sekarang nih Teh, kalau misalnya wajib pajak sudah memutuskan ingin ikut nih program pengungkapan sukarela ini, bagaimana caranya dan apa aja sih yang menjadi persyaratan untuk mengikuti program ini? Jadi untuk para wajib pajak yang akhirnya memutuskan untuk mengikuti PPS ini, nanti untuk cara penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan hartanya itu akan dilakukan secara elektronik melalui DJP online ya, layanan kita di DJP online nanti akan mengunduh SPPH, surat pengungkapan hartanya itu dalam bentuk e-form, jadi diisi oleh wajib pajak, bisa diakses kapan aja dan di mana aja ya, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, selama 6 bulan tadi, dari 1 Januari sampai ke 30 Juni tadi. Nah, terus si peserta PPS ini juga kan ya nggak bisa satu kali mengajukan SPPH-nya gitu, dia tuh bisa berkali-kali. Misalnya yang pertama nih dia baru masukin hartanya 10 misalnya. Oh ternyata diinget-inget lagi hartanya ternyata ada 15 gitu ya, ada lagi yang ketinggalan. Dia bisa masukin lagi gitu. Bisa beberapa kali masukin. Lalu wajib pajak juga misalnya gini, ternyata setelah dia masukin SPPH, dia ngerasa kayak nggak jadi deh aku nggak mau ikut program PPS ini ya. Nah itu dia bisa mencabut SPPH-nya. Caranya gimana? Nanti dia ngisi SPPH-nya itu dengan nilai 0, nanti SPPH-nya akan jadi apa ya istilahnya, jadi dicabut gitu ya, dibatalkan. Lalu nanti tapi setelah misalnya dia memutuskan untuk mencabut SPPH-nya, batal mengikuti PPS ini, dia nggak bisa ikut lagi gitu kan ya, misalnya ternyata dipikir-pikir mau ikut gitu, enggak. Jadi kalau misalnya sekali kamu cabut SPPH maka nggak bisa ikut lagi gitu, jadi harus dipertimbangkan baik-baik gitu. Kalau revisi masih bisa, tapi kalau dicabut nggak bisa ikutan lagi gitu. Nah terus untuk yang syarat-syaratnya tadi ya, jadi kalau misalnya untuk syarat-syaratnya ini untuk wajib pajak tentunya dia harus punya NPWP ya, harus punya NPWP. Terus sudah melaporkan, untuk yang kebijakan 2 ya, sudah melaporkan SPT tahunan 2020-nya. Dia harus udah lapor. Kalau misalnya terus udah gitu dia juga sedang tadi tidak dalam proses pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan atau peradilan ya di bidang tindak pidana perpajakan, itu nggak boleh juga. Jadi syarat-syaratnya sih itu. Yang pasti dia harus membayar PPh finalnya dulu, baru kemudian mengajukan SPPH-nya. Nanti SPPH-nya itu terdiri dari induk, ada daftar rincian harta bersih, daftar utang, lalu ada pernyataan repatriasi,
atau investasi ya. Kalau misalnya dia memutuskan untuk investasi dan repatriasi, lalu khususnya untuk kebijakan 2, nanti dia juga harus ada surat pernyataan untuk mencabut permohonan terkait restitusi atau upaya hukumnya. Juga mengunggah surat permohonan pencabutan banding, gugat, atau peninjauan kembali. Lalu juga ada pernyataan tidak meminta pengembalian kelebihan pajak, kayak gitu kan ya. Oke, berarti sedang tidak dalam proses perpajakan yang lain ya, kalau misalnya mau mengajukan program sukarela ini? Betul, jadi nggak boleh dia dalam ada upaya hukum gitu. Jadi kayak misalnya kalau di saat dia untuk yang 2000, untuk yang kebijakan 2 ya, untuk tahun 2016 sampai 2020 ini dia nggak boleh dalam misalnya permohonan pengurangan sanksi atau pembatalan STP atau permohonan restitusi, itu harus dia cabut dulu, atau keberatan banding itu harus dicabut dulu semua permohonannya gitu. Gini Teh, ini kan 2021 udah mau selesai nih sebenarnya. Tapi gimana untuk wajib pajak atau orang pribadi yang dia tuh belum melaporkan SPT tahunan 2020? Bisa nggak dia ngikutin program pengungkapan sukarela ini? Ya, jadi kalau misalnya untuk yang belum lapor SPT 2020, tapi ternyata sebenarnya nih dia nih banyak gitu ya hartanya, atau ada hartanya gitu. Atau misalnya gini, karena banyak mungkin influencer masih pada muda misalnya kan, selebgram atau youtuber, ternyata penghasilannya banyak kan, terus udah bisa beli aset rumah, tas mewah, mobil mewah misalnya, tapi ternyata belum punya NPWP nih, banyak kan ya kayak gitu ya. Bisa ikutan program PPS ini, justru ini kesempatannya untuk mengikuti program tersebut ya, biar nggak diobok-obok lagi sama, istilahnya nggak diobok-obok ya, nggak diperiksa-periksa lagi gitu ya, sama DJP. Nah, inilah kesempatannya untuk ikut. Syaratnya gimana? Kayak tadi ya, harus punya NPWP dulu. Kalau misalnya belum melapor SPT 2020, berarti dilaporkan dulu SPT 2020-nya. Nah, yang dilaporkan di SPT 2020 itu tapi hanya terbatas. Dia terbatas pada harta yang udah ada di SPT tahun sebelumnya, lalu penghasilan yang dia terima di tahun 2020, lalu harta yang dia dapat dari penghasilan dia yang di tahun 2020 itu. Nah, sisa-sisanya harta-harta lainnya yang tidak ada di SPT sebelumnya, itu harus diikutkan di program PPS ini gitu. Terus kalau misalnya pembetulan gitu ya, gimana kalau misalnya dia sebenarnya hartanya didapat di 2018 misalnya, tapi dia belum masukin ke SPT-nya. Nah, itu gimana, bisa nggak pembetulan kan gitu ya pertanyaannya. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya di Undang-Undang HPP ini, di yang terutama bab mengenai program pengungkapan sukarela ini, kalau misalnya dia hartanya belum diungkap di SPT, itu pembetulan yang diajukan setelah atau dilaporkan setelah disahkannya Undang-Undang HPP ini, dia dianggap tidak disampaikan kan ya gitu. Jadi harus diikut sertakannya di PPS atau program pengungkapan sukarela ini gitu. Oke. Baik. Tadi kan Teh kalau untuk pengajuan program pengungkapan sukarela ini lewat DJP online ya, djponline.pajak.go.id. Nah, terus kemudian nanti wajib pajak bakal mendapatkan apa nih Teh yang menjadi bukti sah kalau wajib pajak ini mengikuti program tersebut? Nanti wajib pajak yang sudah memasukkan SPPH-nya melalui DJP online akan mendapatkan namanya SKET yang tadi udah saya bilang ya. Namanya SKET ya, SKET PPS. Nah, itu SKET inilah yang menjadi bukti bahwa wajib pajak telah mengikuti PPS dengan harta-harta yang dilaporkan di SKET-nya tersebut. Tapi kan ya, walaupun misalnya wajib pajak sudah mendapatkan SKET, DJP ini masih punya wewenang untuk melakukan penelitian atas SKET tersebut gitu. Nanti DJP bisa melakukan pembetulan atau pembatalan SKET tergantung kondisinya. Nah, untuk yang pembetulan ini kalau misalnya ternyata WP-nya melakukan salah tulis atau salah hitung, nah itu DJP bisa melakukan pembetulan SKET. Tapi kalau misalnya ternyata ada harta bersih yang dilaporkan nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya, lalu ada periode hartanya
tidak sesuai dengan persyaratan PPS, atau ternyata WP-nya sedang diperiksa nih tapi dia main masukin aja gitu ya, ikut PPS aja, padahal kan tadi nggak boleh ya WP yang lagi diperiksa atau di bukper atau di sidik itu kan nggak boleh. Lalu misalnya WP-nya lagi upaya hukum, dia udah laporin SPPH-nya, ternyata upaya hukumnya nggak dicabut, nah itu DJP bisa membatalkan SPPH-nya gitu, istilahnya batal demi hukum, seperti itu kan ya. Oke. Kalau sekarang gini Teh, kalau ternyata wajib pajak masih belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya atau masih ada yang disembunyikan, itu gimana nantinya? Kalau bisa sih semuanya langsung diungkap aja gitu ya, kan ini udah kesempatan emas gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya DJP ternyata WP-nya ini udah lapor SPPH, kemudian setelah masa PPS ini berakhir, DJP menemukan adanya harta yang ternyata belum atau kurang diungkap oleh WP gitu ya. Maka untuk WP-WP yang tadi alumni tax amnesty, misalnya kemudian dia ikut yang kebijakan 1, tapi ternyata masih ada juga yang dia sembunyikan dan dia belum ungkap, tentunya akan kena sanksi sesuai dengan Undang-Undang Tax Amnesty yang tadi ya, yang sanksi 200% itu dengan tarif PPh final yang maksimal. Lalu kalau misalnya WP-WP yang kebijakan 2 nanti akan dilakukan perhitungan pajaknya itu melalui penerbitan SKPKB. Nah, untuk harta yang kurang diungkapkan akan dikenakan PPh final sebesar 30% ditambahkan dengan sanksi bunga KUP yang tadi sesuai dengan suku bunga acuan ditambah uplift faktornya. Seperti itu kan ya. Oke, berarti untuk alumni TA nanti sanksinya sesuai dengan yang TA itu ya Teh ya. Tapi kalau untuk WP yang kebijakan 2 berarti yang orang pribadi. Oh ya, sekedar menyampaikan lagi, jadi untuk kebijakan 2 itu hanya untuk orang pribadi. Jadi untuk yang apabila badan sebelumnya tidak mengikuti program tax amnesty, dia tidak akan bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Begitu ya Teh ya? Iya, betul sekali kan ya, kayak gitu. Nah gitu. Oke. Berarti udah ya, sepertinya udah cukup ya untuk pembahasan program pengungkapan sukarela ini. Terima kasih banyak Teh. Tapi sebelumnya ini ada pesan nggak sebelum menutup podcast kita pada hari ini? Ya pesan-pesannya ya untuk para wajib pajak, baik wajib pajak alumni TA ataupun wajib pajak orang pribadi, silakan manfaatkan dan sebaik-baiknya program PPS ini atau pengungkapan sukarela ini. Jangan sampai terlewatkan karena ini kesempatan emas ya. Jadi untuk WP-WP-OP yang hartanya masih kurang atau belum dilaporkan di SPT 2020 daripada dihitungnya dengan tarif yang tadi 30% gitu ya, mending ikutan TA, tarifnya kan lebih rendah ya dari 18 tadi sampai dengan 12 sampai dengan 18%. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, mungkin nggak akan ada TA-TA berikutnya, nggak akan ada PPS-PPS berikutnya. Sebelum menyesal. Biar betul, daripada biar punya ketenangan hati gitu ya, karena kan kalau udah ikut PPS ini nanti mereka kita maksudnya orang pribadi, wajib pajak orang pribadi tersebut kan nggak akan diperiksa lagi gitu ya untuk kewajiban pajak 2016 sampai 2020-nya. Jadi tinggal melanjutkan aja kewajiban pajak yang udah ada gitu ya. Nah, ayo ikutan gitu, manfaatkan sebelum 30 Juni, masih banyak waktunya, masih panjang. Mungkin sekarang sebelum Januari bisa dihitung-hitung dulu nih hartanya dipersiapkan apa aja. ya. Mungkin ya dipersiapkan, di list dulu gitu nih hartanya apa aja. Nanti baru masukinnya di 1 Januari sampai 30 Juni. Jangan mepet-mepet akhir-akhir. Terus di KPP juga akan disediakan layanan-layanan helpdesk terkait PPS ini untuk wajib pajak berkonsultasi. Seperti itu kan. Baik. Mungkin di sini saya mau menyimpulkan sedikit ya Teh ya untuk program pengungkapan sukarela ini. Jadi program ini akan dimulai di 1 Januari 2022 kawan pajak, dan ini akan berlangsung selama 6 bulan sampai 30 Juni 2022. Program ini akan ada 2 kebijakan. Kebijakan pertama yaitu untuk wajib pajak yang sebelumnya telah mengikuti program tax amnesty, berarti untuk orang pribadi, untuk wajib pajak badan yang sudah mengikuti program tax amnesty sebelumnya, khusus untuk harta yang diperoleh sebelum tahun 2016 tapi belum dilaporkan di program tax amnesty. Nah, untuk kebijakan kedua itu hanya untuk orang pribadi dan itu juga untuk harta yang diperoleh di tahun 2016 sampai 2020.
Program pengungkapan sukarela ini bisa diikuti oleh wajib pajak, oleh kawan pajak, nanti dengan melalui portal kami djponline.pajak.go.id. Kemudian nanti akan mendapatkan surat keterangan ya, seperti itu. Oke. Ya, Ania. Selain itu juga ingin mengingatkan aja nih Teh kepada wajib pajak juga, kan ini udah akhir tahun nih. Mungkin nanti di Januari wajib pajak kan mulai kalau misalnya untuk orang pribadi karyawan mulai mendapatkan bukti potong nih dari tempat kerjanya, atau yang usaha juga mungkin udah bisa disiapkan nih untuk pelaporan SPT tahunannya, yang badan juga. Jangan lupa kawan pajak, kita memulai tahun 2022 disiapkan untuk pelaporan SPT tahun 2021-nya karena lebih awal lebih nyaman. Gitu. Untuk program pengupahan sukarela ini juga silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena penyesalan datanya di akhir, kalau misalnya di awal pendaftaran namanya. Gitu. Oke, mungkin gitu aja ya untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Teh Rosina Dwi Rahadiani sudah memberikan materi pada kita semua di sini. Iya, sama-sama Kania. Terima kasih kawan pajak. Oke, terima kasih kawan pajak. Saya Kania Leisa Sabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap jaga kesehatan ya.